Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baiklah, tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu 1. Agar anak soleh-soleha mengetahui apa itu tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. 3. Apa itu kegiatan 3R? 4. Cara membuat buklet tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan. Dan yang kelima, mengetahui apa itu fungsi hutan. Baiklah anak soleh, sebelum belajar, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik 4I. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Anak soleh, ada yang masih ingat apa itu tempo dalam lagu dan apa itu tinggi rendah nada? Baiklah, di sini Bunda akan menjelaskan apa itu tempo. Tempo adalah kecepatan ukuran kecepatan dalam birama lagu atau untuk mengatur kecepatan lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat yang bernama metronome dan alat yang bernama keyboard. Di dalam keyboard terdapat digital metronome yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Contoh tempo adalah yang pertama, moderato. Tempo ini adalah tanda tempo sedang yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambat sebuah lagu. Yang kedua adalah allegro. Tanda tempo ini adalah tanda yang agak cepat yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambat sebuah lagu. Tetapi lagu terasa lebih hidup. Yang terakhir adalah tempo allegretto. Tanda tempo ini adalah tanda tempo cepat yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambat sebuah lagu. Tetapi lagu terasa sedikit. Sedangkan tinggi rendah nada yaitu menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi nada ditentukan oleh tinggi rendah frekuensi nada tersebut. Baiklah anak soleh, mari perhatikan video ini ya. Dan anak soleh bisa putar videonya ya, dan mari kita bernyanyi. Nah, setelah anak soleh lihat videonya barusan, Bunda mau tanya, bercerita tentang apakah lagu Memandang Alam? Yaps, lagu Memandang Alam menceritakan tentang rasa bahagia dan kagum atas keindahan alam sekitar yang disaksikan dari atas bukit. Baiklah anak soleh, untuk materi selanjutnya Bunda jelaskan ya, bahwa keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat memengaruhi kegiatan manusia di sekitar lingkungan tersebut. Misalnya, pada kawasan dataran rendah banyak dialiri oleh aliran sungai, tanahnya cukup subur. Umumnya penduduk sekitar memiliki mata pencaharian pertanian sawah irigasi, pertanian sawah tada hujan, ladang perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Yang kedua, pada kawasan dataran tinggi. Di dataran tinggi terdapat banyak pegunungan dan perbukitan.
Dataran tinggi merupakan tempat yang nyaman untuk beristirahat karena berhawa sejuk dan relatif bersih udaranya. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di dataran tinggi yaitu perkebunan, hortikultura, atau memperbanyak jenis tanaman, kehutanan, dan peternakan. Yang ketiga yaitu daerah pantai. Daerah ini berdekatan dengan laut, memiliki cuaca yang amat panas. Sebagian besar dari penduduknya bekerja sebagai penambakan udang, pembuatan garam, budidaya kerang dan mutiara, budidaya rumput laut untuk pangan, budidaya ikan asin melalui pengeringan, dan objek wisata. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 ya anak soleh. Bunda mau tanya, kemarin sudah kan di pembelajaran 1 apa itu wawancara? Nah, sekarang Bunda jelaskan lagi ya. Ada yang masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Nah, orang yang bertanya itu anak soleh disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang menjawab pertanyaan itu disebut dengan narasumber. Adapun syarat-syarat dalam wawancara yang baik adalah 1. Pertanyaan dalam wawancara minimal meliputi 5W plus 1H. Ada yang ingat? Masih ingat? Apa itu 5W plus 1H? Oke, 5W plus 1H adalah who, what, where, when, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia yang artinya siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, pertanyaan disusun menggunakan bahasa yang jelas, singkat, baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara tidak bermaksud menekan orang yang diwawancarai. Kalimat tanya yang disampaikan dalam wawancara harus sesuai dengan tema atau topik. Nah, anak soleh, dalam mewawancarai kita tidak boleh menyinggung perasaan orang yang kita beri pertanyaan ya. Terus harus menggunakan bahasa yang sopan, baik, singkat, agar orang yang menjawab pertanyaan kita bisa jelas untuk menjawabnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang mewawancarai warga sekolah tentang kegiatan 3R. Ayo, siapa yang tahu apa itu warga sekolah dan siapakah saja warganya? Pasti tahu dong ya anak soleh, gak mungkin ya gak tahu. Oke, warga sekolah adalah semua orang yang ada di sekolah kita. Misalnya murid-murid, para guru, penjaga sekolah, dan tukang kebun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan 3R. Sebelumnya di buku subtema 4D ya kalau nggak salah, kegiatan 3R
itu sudah dibahas sama Bunda ya. Sekarang Bunda jelasin lagi. Kegiatan 3R adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan cara yang pertama reduce atau mengurangi. Kedua reuse, memakai kembali, dan recycle, mendaur ulang. Dengan melakukan langkah 3R ini, kita sudah menunjukkan upaya pelestarian alam. Kegiatan reduce atau mengurangi, yaitu kita berupaya mengurangi penggunaan benda yang tidak bisa didaur ulang atau membutuhkan waktu yang amat lama untuk larut di dalam tanah, misalnya plastik. Yang kedua, reuse atau memakai kembali, merupakan upaya memakai kembali benda-benda yang masih layak kita pakai. Nah, anak soleh apabila di rumahnya ada benda-benda yang masih layak kita pakai, itu tidak boleh dibuang. Itu bisa dimanfaatkan kembali, misalnya didaur ulang menjadi apa gitu. Terus itu disebut dengan reuse atau memakai kembali. Yang ketiga, kegiatan recycle atau daur ulang, yaitu kita berupaya memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang baru. Nah, untuk menerapkan kegiatan 3R, sampah dipisahkan menjadi 3, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan residu. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran yang sudah rusak, kulit buah yang lunak, dan daun-daunan. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompas atau media tanam lainnya. Contoh sampah anorganik antara lain botol plastik, kaleng bekas, dan botol kaca. Sampah anorganik dapat didaur ulang. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Sampah tersebut lama-kelamaan akan membusuk dan menyatu dengan tanah. Contoh sampah residu antara lain kulit durian, kulit telur, ranting, dan cabang pohon. Nah, ini anak soleh ada sebuah gambar ya. Kotak sampah yang berwarna hijau itu dinamakan sampah organik. Yang kuning anorganik, yang merah residu atau B3. Nah, sekarang kita akan membuat buklet tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan. Kewajiban menjaga kelestarian hutan itu ada 4. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan di hutan karena dapat menyebabkan banjir, tanah longsor. Yang kedua, tidak meninggalkan api seperti api unggun, bekas perkemahan di hutan karena dapat membakar hutan. Yang ketiga, melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul. 4. Menjaga dan merawat hutan beserta ekosistem yang di dalamnya. Nah, ini tutorial cara membuat buklet tentang kewajiban menjaga kelestarian hutan. Oke, yang pertama, langkah 1, anak soleh, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halamannya berapa. Misalnya, dengan menggunakan kertas ukuran A4, jumlah halamannya 6. Berarti dia ada 3 lembar kertas. Yang kedua, lipat 3 lembar kertas A4 tersebut menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar berikut. Langkah 3, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Yang keempat,
Putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Sampul depan, daftar isi, dan isi. Angka 5, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Yang keenam, warnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah, ini ada contohnya ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini pengertian buklet merupakan buku berukuran kecil yang berisi tulisan dan gambar-gambar. Ada yang mengatakan bahwa istilah buklet berasal dari buku dan leaflet. Artinya, media buklet merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku dengan format kecil seperti leaflet. Struktur isinya seperti buku, hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Sedangkan buku saku hampir sama dengan buklet, hanya saja berukuran lebih kecil hingga bisa dimasukkan ke dalam saku. Nah, anak soleh bisa lihat ya gambarnya, bisa diperhatikan bagaimana cara-cara membuatnya ya. Ini selanjutnya ada pengertian hutan. Hutan adalah suatu wilayah atau kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan lebat, baik sejenis maupun beragam jenis. Nah, anak soleh sering ya lihat hutan, apalagi kalau bepergian jauh, banyak hutan-hutan yang ada di pinggir jalan. Adapun fungsi hutan yaitu 1. Sebagai penampung karbon dioksida. 2. Habitat hewan dan tumbuhan. Nah, habitat itu tempat hidupnya hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, mencegah banjir dan tanah longsor. Oke anak soleh, soleha, sampai di sini materi kita. Bunda harap anak soleh bisa paham ya dengan materi hari ini. Kalau belum paham, nanti Bunda jelaskan lagi. Dan sekarang kerjakan tugas di bawah ini. Kerjakannya di buku tulis ya. Buku tulis tematik. Jika sudah selesai, silakan jawabannya dipoto dan kirim ke Ustadz dan Bundanya. Oke, selamat mengerjakan anak soleh, selalu semangat. Semoga anak soleh selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat walaupun belajarnya di rumah ya, dan selalu membantu mama papa di rumah. Oke anak soleh, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.